semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rusmaida Silalahi dengan NIM 19622065 dari Akuntansi PG 2 semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS guna memenuhi tugas Ibu Ulfa Oktavani Nasution dengan mata kuliah Bank dan Non-Lembaga Bank. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan minimal 10. Jenis-jenis lembaga keuangan terdiri menjadi dua macam. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank yang terdiri dari yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Sedangkan yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, yang kedua ada lembaga keuangan lainnya yang terdiri dari yang pertama ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau juga merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang kedua ada asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemegang polis yang membayar iuran dan perusahaan asuransi yang memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran jika terjadi sesuatu. Selanjutnya yang ketiga ada pasar uang. Pasar uang adalah investasi jangka pendek atau tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Yang keempat ada pasar valuta asing, merupakan pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual mata uang asing. Contohnya adalah money changer atau valuta asing. Selanjutnya ada anjak piutang yang merupakan aktivitas pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang maupun tagihan jangka pendek sebuah perusahaan untuk transaksi perdagangan yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Yang selanjutnya ada modal ventura adalah sebuah bentuk modal yang diberikan kepada perusahaan lain sebagai bentuk investasi dan kerjasama. Selanjutnya ada penggadaian. Penggadaian adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Selanjutnya ada dana pensiun, yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Selanjutnya ada leasing. Leasing adalah salah satu bentuk kegiatan pembiayaan barang modal ataupun alat berupa hak opsi maupun tempat hak opsi yang dimanfaatkan untuk para nasabah dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya nomor 2. Sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan kegiatan bank pengkreditan rakyat. Yang pertama adalah kegiatan bank umum yang terdiri dari funding, antara lain simpanan tabungan, simpanan deposito, simpanan giro. Selanjutnya ada lending, yaitu memberikan kredit. Selanjutnya ada service yang terdiri dari transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, bank card dan notes, menerima setoran, menerima pembayaran, dan traveler's check. Kemudian kegiatan bank pengkreditan rakyat yang terdiri dari fundingnya simpanan deposito berjangka, simpanan tabungan, dan lendingnya terdiri dari memberikan kredit. Selanjutnya ada larangan-larangan BPR, menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan falas, melakukan kegiatan asuransi. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada sumber dana bank dari bank itu sendiri.
Modal setoran dari para pemegang saham. Sumber dana dari bank itu sendiri terdiri dari yang pertama ada setoran modal pemegang saham, yang kedua ada cadangan bank, yang ketiga ada laba bank yang belum dibagi. Selanjutnya yang kedua ada dana yang berasal dari masyarakat luas yang terdiri dari yang pertama ada simpanan giro, yang kedua simpanan tabungan, yang ketiga ada simpanan deposito. Yang ketiga, dana yang berasal dari lembaga lainnya yang terdiri dari yang pertama ada kredit likuiditas dari Bank Indonesia, yang kedua pinjaman antar bank atau call money, yang ketiga pinjaman dari bank-bank luar negeri, yang keempat surat berharga pasar uang. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama ada karakter atau watak, yaitu dengan cara melihat bagaimana karakter dan latar belakang dari calon peminjam ataupun nasabah yang mengajukan kredit tersebut. Kita nih bisa melihat nih bagaimana cara hidup atau gaya hidup dari calon nasabah tersebut. Yang kedua ada capacity atau kapasitas, yaitu bagaimana caranya kemampuan calon peminjam ini dalam membayar kreditnya dengan cara melihat bagaimana kemampuan bisnisnya. Yang ketiga ada capital atau modal, yaitu modal yang memiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Yang keempat ada collateral atau jaminan, yaitu jaminan yang diberikan kepada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Jaminannya ini kita harus cek dulu secara benar-benar. Yang kelima ada condition atau kondisi, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general ataupun khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Ini kita bisa melihat nih apakah bisnis tersebut bisa bertahan apa enggak. Kemudian soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank minimal 5. Yang pertama ada kiriman uang atau transfer, merupakan saranan yang digunakan dalam jasa transfer tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besarnya biaya pengiriman. Yang kedua ada clearing atau clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing ataupun penagihan warkat seperti cek ataupun PG yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga ada inkoso ataupun collection. Inkoso merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkoso. Yang keempat ada Safe Deposit Box atau SDB, merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen ataupun benda-benda berharga miliknya. Yang kelima ada bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar, swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi, sampai jumpa lagi.